Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari podcast SKM Islamika. Hari ini kami mendatangi narasumber yang agak berbeda hari ini dari alumni STAI Natuna, yaitu dengan Bapak Sahidin. Oke, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya dengar-dengar Bapak alumni dari STAI Natuna ya Pak? Ya, saya alumni STAI Natuna yang pertama, yaitu kami masuk di STAI Natuna itu tahun 2002 dan selesai di tahun 2005. Oke, bisa Bapak jelaskan, ceritakan sedikit gimana selama Bapak kuliah di STAI Natuna, perjalanan Bapak di STAI Natuna? Ya, saya ingin menyampaikan begini bahwa yang pertama, STAI Natuna ini kan merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Natuna. Selain UT, UT itu di seluruh Indonesia ya, karena pusatnya berada di Jakarta. Kemudian untuk Natuna kan berada di Batam. Sedangkan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Natuna sampai saat ini itu STAI Natuna. Kemudian mengapa saya kuliah di STAI Natuna ketika itu? Karena yang pertama kuliah di STAI Natuna ini sangat meringankan bagi masyarakat Natuna khususnya yang ingin melanjutkan pendidikannya karena tidak meninggalkan tugas, kemudian juga tidak meninggalkan kampung halaman. Kalau berbicara tentang kualitas STAI Natuna sudah bisa dibandingkan dengan kualitas perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Itu aja ya Pak, bedanya kuliah di STAI Natuna dengan kuliah di tempat lain gitu. Ya, sebenarnya begini, untuk perkuliahan di luar dari Kabupaten Natuna, memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Jika kita memang memilih jurusan yang tidak ada di STAI Natuna, mau tidak mau kita kan harus keluar dari Kabupaten Natuna. Ya. Tetapi jika kita ada seorang yang sudah bekerja, kemudian memang tidak mau meninggalkan tugas, kemudian juga lebih konsentrasi sambil kuliah dan kerja, STAI Natuna pilihannya. Kemudian sampai hari ini alumni STAI Natuna itu sudah banyak bekerja di berbagai lini, termasuk mulai dari guru, PNS, bahkan anggota dewan sendiri. Sampai hari ini juga saya selaku alumni STAI Natuna juga melanjutkan pendidikan dari STAI Natuna, dapat beasiswa malah saya ke jenjang S2-nya dari Kementerian Agama, yaitu di IAIN Medan ketika itu 2008-2010. Kemudian setelah saya melanjutkan S2 saya di IAIN Medan, saya melanjutkan lagi S3 saya di Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Artinya jebolan dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna ini sangat mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Setelah Bapak kuliah di STAI Natuna, apa sih pandangan Bapak terhadap STAI Natuna itu? Ya, yang pertama, STAI Natuna telah memberi sumbangan besar terhadap Kabupaten Natuna itu sendiri, yaitu dalam pemenuhan yang pertama, dalam pemenuhan guru pendidikan agama Islam. Itu yang pertama sekali. Oleh karena itu, sampai saat ini untuk guru-guru pendidikan agama Islam, kita tidak perlu lagi merekrut dari luar. Artinya, dari STAI Natuna saja sudah bisa memenuhinya. Kemudian untuk tenaga-tenaga teknis yang bekerja di kantor dan sebagainya itu juga telah diikutkan oleh kawan-kawan alumni dari berbagai jurusan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna itu sendiri. Bahkan pada hari ini ada beberapa rekan-rekan alumni itu ada yang sudah menjadi pemimpin daerah seperti camat, kemudian bahkan ada yang sudah menjadi anggota dewan. Nah, itu kita ketahui semua. Jadi menurut Bapak motivasi utama yang harus mendorong ASN atau P3K itu untuk lulusan SLTA untuk tidak ragu kuliah di STAI Natuna. Nah, apakah ada tips atau saran khusus dari Bapak? Ya, dulu memang ada stigma bahwa lulusan dari STAI Natuna ini susah untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian susah untuk penyesuaian jika dia seorang ASN.
tetapi sudah banyak contohnya. Bahkan pada hari ini eh, beberapa alumni Stai Natuna yang ASN itu sudah banyak bisa menyesuaikan kepangkatan, kemudian pencantuman gelarnya sesuai dengan pendidikan yang diperoleh. Jadi artinya Stai Natuna secara nasional sudah diakui dan secara kepemerintahan dan kepegawaian juga sudah diakui keberadaannya. Nah, gimana pandangan Bapak atau apa terhadap orang tua yang jarang ingin anaknya kuliah di Stai Natuna? Mungkin karena ada beberapa alasan. Mungkin karena kuliah di Stai Natuna itu banyak pengangguran ataupun kuliahnya nggak bagus gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Yang pertama begini, kalau ada yang mengatakan bahwa tamatan Stai Natuna itu banyak menjadi pengangguran, eh, itu bisa-bisa saja terjadi karena hampir semua perguruan tinggi kecuali perguruan tinggi yang mengeluarkan alumninya itu langsung siap kerja, itu memang seperti STPDN, kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi dan sebagainya, itu memang langsung jadi ASN. Selain itu, perguruan tinggi yang lain memang banyak tidak memungkinkan bahwa alumni juga ada yang pengangguran gitu. Tetapi tentu kita harus memberi pemahaman bahwa bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama untuk meningkatkan dunia pendidikan itu sendiri. Hari ini untuk tamatan SLTA itu sebenarnya belum cukup, sehingga kita harus melanjutkan ke pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. Artinya pilihan yang pertama kalau kita tidak mau keluar dari Kabupaten Natuna, kemudian kita tentu pilihannya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Natuna. Tetapi jika kita ingin memilih perguruan tinggi lain yang mungkin jurusannya tidak ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Natuna, ya kita bisa saja keluar dari Kabupaten Natuna dengan beberapa konsekuensinya, misalnya dengan biaya, kemudian harus kos lagi kita dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami. Artinya orang tua silakan melihat di lapangan kenyataan yang sudah ada. Alumni Stai Natuna juga sudah banyak berkiprah di dunia pendidikan, kemudian pemerintahan, kemudian legislatif, bahkan kemungkinan nanti kalau kita lihat bahwa banyak alumni kita juga yang sarjana hukum, kemungkinan nanti bisa menjadi pengacara dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menurut Bapak tantangan untuk seorang dewasa yang enggan masuk kuliah tuh dia nggak mau kuliah. Jadi dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, sebenarnya begini, kuliah itu memang dari hati. Ketika seseorang itu tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri, maka itu agak sulit kita mengajaknya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dan orang tua pahami untuk anak-anak. Kebetulan saya juga guru SMA, jadi artinya anak-anak kita yang cuma tamatan SMA itu belum siap untuk bekerja sesungguhnya. Tetapi di Indonesia memang minimal itu kita tamatan SMA. Tetapi untuk kebutuhan kerja, kadang orang lebih mencari yang D3 ataupun sarjana. Oleh karena itulah, tentu kita mengajak kepada masyarakat, bagi yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan, kemudian tetapi tidak ingin meninggalkan daerah, kemudian tidak mau meninggalkan orang tua, ataupun ingin bekerja sambil bekerja di daerahnya, berarti Stai Natuna lah jawabannya. Tetapi jika mereka ingin kuliah di luar, dipersilakan tentunya dengan beberapa konsekuensi yang saya sampaikan tadi gitu. Oke, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk Stai Natuna ke depannya, yang pesan untuk sampaikan kepada calon mahasiswa baru? Yang pertama harapan saya untuk Stai Natuna tentu
mengupgrade diri, artinya dari sekolah tinggi menjadi peningkatannya mungkin menjadi institut. Karena ketika menjadi institut banyak jurusan-jurusan yang dapat dibuka, kemudian tentu masyarakat Kabupaten Natuna menunggu itu semua. Kemudian tentu kita berharap juga kepada mahasiswa baru belajar dan belajar terus, karena sekarang ini tidak ada manfaatnya kalau kita hanya mendapat ilmu dengan instan, tetapi kita tidak memperoleh pengalaman belajar yang baik sehingga tidak dapat kita terapkan di lapangan kerja. Oke, baiklah teman-teman, begitulah podcast kita hari ini bersama Bapak Saidin, yaitu salah satu alumni dari STAI Natuna. Oke Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.